Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita berbagi informasi, tips dan trik di sekitar pengolahan data, spreadsheet, ataupun di sekitar pemrograman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas uji kinerja Java dengan Rust dan bagaimana hubungannya dengan Microsoft Excel. Mari kita lanjutkan. Saya mendapatkan artikel ini dari grup Telegram beberapa waktu lalu, dan ini sebenarnya secara artikel sudah lama, baru saya buatkan sekarang karena ada beberapa hal. Pertama, saya telat membaca yang di grup, saya jarang buka Telegram. Kedua, saya juga harus mempelajari dulu Rust ya, melakukan riset untuk membandingkan bagaimana Rust dengan Java. Oke, kita lanjutkan saja. Di sini kita langsung terjemahkan saja di sini, yaitu konteksnya, title-nya itu adalah menyajikan pengalaman perbankan yang unggul. Kemudian di sini ada bagaimana pendekatan kami yang berpusat pada pelanggan membawa kami ke Rust. Oke. Nah, di sini bahwa kepercayaan nasabah itu harus didukung dengan teknologi yang bekerja dengan sempurna. Jadi aplikasi yang di sini ada optimisasi sistem di balik layanan mobile banking dan internet banking. Jadi ada aplikasi yaitu mobile banking dan internet banking yang harus disupport dari optimisasi sistem yang harus bekerja secara sempurna, seperti itu maksudnya. Oke, kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, ini adalah proses melakukan migrasi microservice penting dari Java ke Rust. Oke. Kita lanjutkan. Bahwa di sini tim ini menemukan adanya keterbatasan kinerja pada beberapa microservices Java, masalah latensi dan penggunaan memori, sehingga ada rencana untuk dilakukan migrasi. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi adalah tujuan dari Rust ini adalah untuk memberi kami peluang terbaik. Jadi dengan sudah melakukan evaluasi terhadap beberapa kondisi ya. Oke, di sini kemudian di sini ada rencana migrasi ke pemrograman baru. Hanya waktu itu ada dua pilihan, yaitu Rust dan Go. Akhirnya yang terpilih adalah Rust di sini. Oke. Hal mungkin fokusnya itu adanya di sini ada memastikan bahwa bug umum, null pointer exception dan memory leak ya dapat dieliminasi. Oke, di sini mengapa memilih mengapa memilih Rust? Mungkin salah satu alasannya di sini karena gue menggunakan get collector yang mungkin ada proses penundaan ya. Tapi nanti akan kita bahas. Nah, ini bahkan penundaan sekecil apapun dalam pemrosesan transaksi dapat. Nah, penundaan sekecil apapun ini memang bahasanya adalah normal atau standar ya. Tapi mungkin dengan beberapa case mungkin ada terjadi penundaan yang menyebabkan layanan menjadi mengganggu, mungkin seperti itu ya. Karena kalau sekecil apapun, intinya adalah bahwa kita juga mesti memahami perilaku daripada user atau pengguna. Dalam hal ini adalah pengguna layanan perbankan ya. Sebagai contoh, saya adalah
salah satu pengguna layanan perbankan di bank lain, di mana tentu untuk melakukan transaksi kita tidak perlu melakukan yang namanya adalah live streaming di situ ya. Jadi sehingga harus penundaan itu menjadi hal yang begitu krusial. Karena ini sekecil apapun ya. Oke, kita lanjutkan saja di sini. Oke, kita lanjutkan kembali. Di sini membandingkan kembali antara Go dengan RAS, yaitu Go dikenal dengan kemudahan penggunaan dan model konkurensinya yang efektif melalui Go rutin. Tetapi RAS memberi kami kontrol lebih besar untuk menyempurnakan. Di sini ada satu premis yang korelasinya belum terhubung ya, karena di sini ada Go memberikan kemudahan, tapi yang dipilih adalah RAS karena alasannya adalah memberi kami kontrol lebih besar. Di mana kontrol lebih besarnya itu tidak dijelaskan pembandingnya dengan Go seperti apa. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan saja di sini. Kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan. Sejak migrasi layanan mikro dari Java ke RAS, peningkatan performa langsung terlihat dan terukur. Oke, di sini terjadi perubahan yang signifikan ya, yaitu hampir 31 kali lebih cepat. Tapi di sini adalah waktu layanan startup ya, startup. Nanti kita bahas di berikutnya. Kemudian juga di sini ini untuk layanan autentikasi ya, itu berkurang dari 3 core dan 3,8 GB dalam layanan menjadi 0,5 dan 8 mega. Jadi hampir 12 kali lebih sedikit dari 12 kali lebih sedikit CPU dan 486 kali lebih efisien dalam hal memori. Oke, ini sebenarnya perlu dibuktikan ya, maksudnya secara data konkret ya. Kita lanjutkan saja. Nah, more secure banking experience ini sebagai tanda tanya kenapa dengan memutuskan bahwa RAS itu tadi beberapa case-nya adalah startup dan CPU dan memory usage, ini menjadikan bahwa dia more secure banking. Itu masih belum ada sesuatu yang relevan atau terkorelasi dengan paragraf ini. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Nah, di sini ada metrik atau grafnya ya dari mungkin menggunakan Prometheus. Kita coba kita lihat. Nah, kalau dilihat di sini bahwa kalau kita perhatikan 3,73 itu berarti rata-ratanya 375 lah, kita bulatkan. Di sini 715 mega. Itu kalau dibagi sekitar 537 ya. Berarti harusnya 537 kali dibandingkan tadi yang 486. Itu saja. Kemudian kita lanjutkan kembali. Oke, di sini poin-poin pembahasan dari paragraf sebelumnya, dari pembahasan artikel sebelumnya, yaitu keterbatasan kinerja, garbage collector dan masalah latensi, null pointer, memory leak, security issue, unpredictable. Oke, dan seterusnya ya. Kita lanjutkan kembali di sini. Oke, di sini tadi. Oke, tadi pertama pembahasannya adalah startup time itu lebih cepat berapa kali gitu ya. Nah, di sini sebenarnya untuk startup itu adalah penting, tapi kita lihat dulu dari sisi aspek mana. Contohnya adalah kalau di sini kita akan bagi menjadi dua, yaitu startup runtime dan long life application. Jadi startup runtime itu biasanya
akan berfokus pada misalnya aspek kesan pertama. Jadi bagaimana user ketika buka aplikasi, dia jangan sampai memberikan kesan yang buruk pertama kali dia membuka. Contohnya yang digunakan itu adalah game dan aplikasi mobile. Nah, di sini butuh yang namanya startup itu yang cepat. Misalnya juga aplikasi yang berumur pendek. Misalnya kita buka aplikasi, nanti kita tutup kembali. Nah, itu juga tentunya juga ritme startupnya juga harus cepat karena memang digunakan pada saat itu dia kesannya harus terlihat seperti itu. Atau aplikasi-aplikasi yang biasanya sering di restart. Misalnya di-update, di-restart, jadi setiap itu di-restart lagi. Tapi kalau ketika di-restart itu, kalau memang dia masuk dalam sebagai aplikasi yang server side, harusnya juga dia ada yang namanya itu adalah penjadwalan. Oke, kemudian kalau long life application itu adalah aplikasi yang berkelanjutan. Aplikasi yang berkelanjutan itu aplikasi yang bertahan hidup secara berkelanjutan yang lama sampai ada suatu kebutuhan untuk ada proses downtime-nya dan lain-lain, untuk mungkin diupdate atau di perawatan ya. Nah, itu contohnya adalah server side atau database. Kemudian juga efisiensi di bawah beban, di mana di sini contohnya adalah e-commerce ya. Kemudian untuk skalabilitas, nah ini juga misalnya kita mau skalabilitas untuk secara horizontal database-nya mau kita naikkan lagi. Nah, itu tentu berbeda jadi kebutuhannya. Jadi untuk poin pertama untuk startup time itu ya mungkin oke, tapi lebih baik kita fokus daripada performance yang ada di long life application. Kemudian kita lanjut kembali. Nah, terkait dengan masalah kinerja tadi, kenapa startup di Java mungkin lama? Karena di Java itu adalah bukan aplikasi natif atau dia itu melakukan interpretasi atau menerjemahkan Java bytecode ke dalam machine code. Nah, di mana flow-nya di sini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada memory management, ada thread management, dan runtime environment. Di sini untuk class loading itu adalah memverifikasi file kelas dan menyelesaikan ketergantungan kelas. Untuk method invocation itu memeriksa argumen dan proses pengiriman metode. Di sini juga untuk exception adalah melempar objek exception. Juga ada alokasi memori initiation. Proses ini tentunya membutuhkan yang namanya itu adalah resource ya, resource berupa CPU, berupa memori yang harus disiapkan. Nah, itu dalam proses kebutuhan resource itu yang dinamakan dengan yang namanya adalah JVM heap. Nah, oleh sebab itu mungkin ada beberapa case karena dia bukanlah aplikasi natif, maka pada saat pertama kali berjalan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lumayan lah ya. Oke, kemudian di sini kita lanjutkan kembali. Kita bicara terkait masalah siklus daripada garbage collector. Kita akan membandingkan model manajemen daripada penanganan memori yang ada di Java dengan penanganan memori yang ada di Rust. Rust menerapkan memory safety model, yaitu ownership model dengan borrowing dengan aturan yang ketat, memastikan bahwa null pointer exception dan memory leak sebagian besar dihilangkan pada saat itu juga. Karena pengaturannya ketat yang strict pada penulisan, hingga ketika proses berjalan itu aplikasi atau Rust bisa tahu kapan dia harus segera merilis daripada memori yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, fitur-fitur ini memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang tangguh dan berkinerja tinggi tanpa memerlukan pengumpulan sampah saat runtime
atau manajemen memori manual yang ekstensif. Sebagai konsekuensinya, programmer diharuskan mengikuti aturan yang ketat tersebut, yang strict ya, yang mungkin sangat merepotkan programmer yang terbiasa dengan aturan yang luas. Berbanding dengan Rust, Java itu menerapkan sebagai bahasa pemrograman yang sudah matang ya, sudah hampir 30 tahun dan juga sudah digunakan banyak di aplikasi enterprise dalam beberapa dekade ini. Dia itu menerapkan aturan yang luas dan fleksibel dan memiliki mekanisme sendiri yang dinamakan nanti kita jelaskan sini ya. Jadi yang dinamakan dengan garbage collector. Jadi saat pengembang menuliskan dan saat dilakukan kompilasi, maka JVM akan menugaskan. Nah, kita bisa lihat di sini akan menugaskan pekerjanya yang bernama garbage collector untuk menangani penanganan memori di sini. Maka garbage collector akan bekerja melalui fase-fase seperti fase penandaan. Garbage collector akan melakukan penandaan-penandaan pada variabel statik, pada variabel lokal di stack, dan juga objek yang melalui register yang dilakukan secara rekursif. Setelah melalui fase penandaan, maka akhirnya dilakukan yang namanya adalah fase pembersihan dan juga realokasi. Jadi ketika sudah tidak digunakan, dibersihkan, dia bisa digunakan lagi untuk variabel yang lain. Nah, itu adalah bentuk keluasan dari Java yang mungkin dengan beberapa case-nya itu dianggap lambat oleh sebagian besar programmer dan biasanya selalu dijadikan titik lemah pada saat membandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Kalau bagi saya sih, menurut saya mungkin kalau Java itu sebagai manusia, garbage collector sebagai manusia mungkin akan berkata seperti ini. Udah dibantuin, disalin juga, sakit nggak sih? Tapi untungnya Java itu bukanlah manusia, atau dia itu adalah bahasa pemrograman atau teknologi yang mungkin tidak memiliki nilai humanis di situ. Bagaimana dengan pengembangnya? Bagaimana dengan komunitasnya? Tentu pengembang dan komunitas selalu melakukan inovasi-inovasi untuk melakukan update sehingga banyak improvement yang selalu ada saat ini. Nah, kita di sini akan melihat yaitu evolusi daripada garbage collector sendiri. Jadi memang versi pertama di awal yaitu single thread ya, benar-benar single thread. Maka ketika ketika ada proses pembersihan, maka aplikasi akan berhenti menunggu proses garbage collector berjalan. Dan ini mungkin yang disebut dengan namanya adalah stop the work, dan itu cukup mengganggu. Tapi beberapa versi kemudian itu sudah melalui beberapa perbaikan dan juga di sini yang dilakukan itu adalah secara konkuren atau secara bersamaan sehingga tidak mengganggu proses yang berjalan. Ini akan saya analogikan sebagai berikut. Dulu saya pernah bekerja sebelum saya bekerja sebagai di IT ya. Saya pernah bekerja di restoran cepat saji yang tidak saya sebutkan namanya. Tapi bila Anda berpikir bahwa itu KFC, ya itu memang seperti itu. Pada hari-hari biasa, hari-hari normal yang dimana pelanggannya tidak banyak, sebagai kita yang bekerja di sana melakukan secara rutinitas membersihkan dan juga lain-lain ya. Ada yang bagian mengumpulkan kotoran, sampah dan meletakkan di bawah untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir. Bagaimana kalau dengan kejadian yang ramai? Nah, ketika ramai, kami semua pekerja itu memaksimalkan usaha kami. Jadi untuk pelayanan kita bekerja, bagian kebersihan akan memindahkan sampah-sampah bekas sisa-sisa makanan dipindahkan ke belakang.
yang nantinya itu akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Ketika terjadi proses pemindahan ke belakang dan ke pembuangan ke tempat pembuangan akhir, itu tidak mengganggu proses pelayanan yang ada. Nah, demikian analogi dari garbage collector saat ini menurut saya. Oke, kita lanjutkan kembali di sini. Nah, kita akan bicara keterkaitan antara garbage collector dan juga null pointer yang dibahas sebelumnya dengan di sini kita awali dulu dengan yang null pointer exception. Kenapa null pointer exception itu dibahas? Saya sendiri juga tidak tahu, tapi kita akan lihat di sini. Jadi di sini kita anggaplah di Java itu ada yang namanya pendekatan variabel seperti ini, get object B, get object C, get object D, dan name. A itu sendiri adalah objek. Nah, sekilas tampaknya tidak ada masalah. Tapi kalau di editor-editor yang modern ya, ini sudah akan memberikan peringatan. Oke. Di sini yang menjadi perhatian adalah sebelum sampai ke get name akan kita menunjukkan apakah A itu adalah null atau tidak. Oke, kalau tidak null maka kita lanjut kembali get object D-nya. Apakah dia null atau tidak? Kalau null maka dia akan terjadi yang namanya adalah null pointer exception. Kemudian kita pindah lagi, beralih lagi ke get object C. Nah, dia ketika di sini tidak null, kemudian kita pindah ke sini ternyata di sini null, maka juga akan terjadi yang namanya null pointer exception. Apabila ini tidak null, tapi kita akan cek lagi yang berikutnya, yaitu null atau tidak. Apabila null dan tidak ditangani, maka akan terjadi yang namanya adalah null pointer exception. Dari kode ini secara klasik biasanya dipecah menjadi seperti ini. Jadi akan terjadi blok kondisi if bertingkat. Yang ini tentu saja sangat tidak disukai oleh programmer ya. Karena bisa jadi di beberapa baris atau di dalam blok itu saking banyaknya tidak melihat bahwa mungkin ada beberapa potensi-potensi kesalahan atau juga potensi-potensi lainnya. Oleh sebab itu ini yang menjadi mungkin alasannya null pointer exception dimasukkan sebagai pembanding antara Java dengan Rust. Oke, sekarang kita akan cari penanganannya. Penanganannya di sini kita bisa menggunakan try dan catch. Tapi kalau untuk penggunaan try dan catch saya sendiri tidak menyarankan. Kenapa? Kita coba cek dulu bahwa apakah penanganan ini dapat dilakukan secara terukur. Kalau kita lihat penanganan ini dapat dilakukan secara terukur, maka kita menghindari yang namanya adalah try catch. Jadi kita jangan sampai membiarkan yang namanya itu error masuk, baru kita lewatkan. Nah, itu yang kita coba ini kan. Nah, ini yang kita sarankan untuk dihindari. Kemudian berikutnya, nah ini adalah optional class. Nah, optional class itu ekuivalen dengan option di Rust. Jadi harusnya isu untuk null pointer exception itu tidak ada masalah antara Java dibandingkan dengan Rust. Karena di sini juga sudah ada yang namanya optional class. Atau kita juga bisa membuat sendiri fungsi untuk menangani yang namanya null pointer exception ini. Saya tertarik dengan yang namanya adalah penerapan null safety di Kotlin seperti ini. Dia menerapkan tanda tanya seperti ini yang begitu elegan ya dan juga ringkas. Nah, kita bisa membuatnya menjadi seperti ini. Nah, ini saya sudah membuatkan yang namanya adalah null safety of. Sebenarnya untuk variabel atau untuk tanda dolar ini tidak disarankan oleh JLS Java ya. Karena itu juga nanti terkait dengan pasca kompilasi biasanya tanda dolar digunakan untuk menentukan nama-nama kelas default yang sudah diberikan saat kompilasi.
tapi saya gunakan agar terkesan lebih simpel, dan juga lebih seperti keyword gitu. Nah, untuk linknya saya sudah buatkan di sini. Linknya bisa dilihat di Medium saya. Nah, ini dia. Silakan dilihat. Mungkin nanti akan saya share linknya. Oke, kita kembali ke yang namanya adalah security issue. Nah, ini security issue terkait null pointer exception dan memory leak apabila tidak ditangani dengan baik. Apabila null pointer exception dan juga buffer flow atau memory leak nantinya itu tidak ditangani dengan baik, maka bisa dimanfaatkan oleh attacker atau penyerang untuk melakukan yang namanya adalah DDoS, yaitu attacker akan dengan pola-pola yang sudah dia pahami, yang sudah dia sering dia lakukan, dia akan melakukan menguji fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi. Ketika ditemukan case-case seperti ini, maka dia akan menyiapkan yang namanya proses DDoS yang sehingga aplikasi menjadi rentan, menjadi crash ya, sehingga attacker bisa menyisipkan script atau menyisipkan yang lainnya untuk bisa masuk ke hak akses penuh atau execute secara remote atau pencurian data sensitif seperti itu. Tapi untungnya sebenarnya Java dan Rust penanganan sudah dilakukan penanganan null pointer seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka harusnya case ini sudah bisa dihindari. Oke, kita lanjut kembali. Nah, terlepas dari masalah tadi bahwa Rust lebih secure, tentu kita akan coba bandingkan isu-isu masalah security pada Java dan juga pada Rust ya. Di sini kita lihat isu-isu yang pernah ada pada Java dan juga pada Rust. Oke, di Rust-nya sendiri ada unsafe block misuse, kemudian compiler block, kemudian ada memory safety, ada vulnerability di standard library, kemudian ada set length vector, kemudian juga ada command argument, dan tentu saja ada supply chain attack. Nah, di sini untuk browser plugin itu dulu awalnya adalah di applet dulu yang ditemukan, kemudian berlanjut, dan ini untuk pemrograman yang web aplikasi harusnya tidak terlalu dipermasalahkan. Oke, jadi ini kita hilangkan saja, dan semua ini sebenarnya juga sudah dilakukan yang namanya sudah diperbaiki ya. Nah, contoh untuk Java Selenium Vulnerability kita bisa lihat linknya di sini. Nah, ini banyak sekali ya untuk ininya ya. Contoh saja kita ambil satu di sini. Nah, ini adalah National Vulnerability Database. Nah, di sini bisa terlihat penjelasannya, apa yang jadi isunya dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga untuk log4j kita juga bisa lihat. Nah, log4j sendiri ada beberapa isu yang di sini kita ambil saja contohnya remote code execution vulnerability. Nah, seperti ini. Dia banyak case-nya seperti ini dan juga improper input validation-nya. Oke, dan ini sudah diperbaiki, dan yang terakhir ada yang namanya di Apache Tomcat ya, isu vulnerabilities-nya, tapi itu kita
tidak kita tuliskan di sini. Nah, bagaimana di Rust? Di Rust juga ada yang namanya itu adalah security issue. Yang pertama tuh unsafe block misuse. Di Rust ada keyword yang namanya unsafe, di mana kita bisa memasukkan kode di block unsafe dan itu agak rentan bila terjadi disalahgunakan atau salah penulisan. Nah, kemudian ada compiler bug. Nah, ini sebenarnya yang agak lumayan, agak krusial karena ini compiler bug ya. Tapi alhamdulillah ini sudah diperbaiki sebenarnya. Terus ada isu memory safety unpredictable. Nah, di sini ada isunya. Kemudian ada lain-lain. Nah, untuk vulnerability ini kita bisa lihat linknya di sini. Nah, seperti ini. Ini isunya adalah kita bisa lihat out of bound write. Oke, dan ini yang terakhir adalah supply chain attack. Nah, ini sama di sini ada supply chain attack. Supply chain attack itu adalah terjadi pada saat kita memilih atau mengambil third party library yang mana di dalam third party library tersebut disisipkan kode untuk melakukan penyerangan atau eksploitasi. Sehingga di sini kita harus berhati-hati dalam memilih third party library yang kita akan gunakan. Silahkan dicek, dilakukan audit pada third party tersebut apakah dia dari link official dan memang dijamin atau sudah ada garansinya bahwa itu tidak disisipi kode-kode yang berbahaya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, berikutnya kita akan membahas yang namanya adalah metrik komparasi Java PS Rust. Kita sudah jelaskan tadi untuk masalah startup ya. Nah, di sini kita akan melihat pada valuasinya, pada pembandingannya yang cukup besar di sini. Nah, di sini tidak dijelaskan secara konkret ya apa saja yang dibandingkan atau kita harus membandingkan itu secara konsisten ya. Maksudnya konsisten itu adalah environment-nya, terus juga fungsi-fungsinya, dan juga database-nya dan lain-lain itu harus sama. Dan juga dilakukan berulang-ulang atau dicek monitor secara berkesinambungan sehingga mendapatkan hasil yang valid dan itu bisa dijelaskan. Contohnya menggunakan framework apa, terus juga database Java-nya menggunakan Java versi berapa dan seterusnya. Tapi kalau di sini case-nya hanya startup dan CPU usage dan apalagi CPU usage ini kalau di sini bersifat stagnan ya atau ini kemungkinan ini adalah CPU usage yang di reserve oleh Java untuk melakukan prosesnya. Sementara kalau ini adalah CPU yang benar-benar sudah digunakan. Jadi itu belum bisa dijadikan sebagai suatu pembanding. Seperti ini contohnya saya analogikan. Kita tidak akan menjadikan ini sebagai suatu kebenaran atau fakta bila kita tidak mendapatkan informasi-informasi penunjang yang lebih detail. Ada suatu statement misalnya seperti ini. Saya baru saja belajar silat dan saya bisa mengalahkan 2 orang pendekar sekaligus dalam kondisi kedua tangan saya terikat. Nah, hal itu mungkin mustahil atau mungkin kita menolak kebenarannya secara faktual karena memang tidak mungkin seperti itu. Tapi kemudian dilanjutkan kembali. Oh iya, 2 pendekar itu juga tangannya juga diikat. Nah, itu nilai kebenarannya sudah mulai naik di situ. Karena ada informasi tambahan dan kita memahami bisa jadi mungkin benar. Walaupun ya tetap bahwa dia itu adalah pendekar dan kita baru belajar dan dia 2 orang walaupun sama-sama terikat. Nah, kemudian dilanjutkan kembali misalnya. Oh iya, pendekar itu kedua-duanya matanya ditutup.
Nah, itu terjadi kenaikan pada standar kebenaran yang akan kita terima sebagai fakta. Apalagi yang terakhir dibilang bahwa oh ya, kedua kakinya juga diikat. Nah, itu kita sudah tidak meragukan lagi bahwa itu adalah kebenaran atau fakta. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu, itulah yang kita butuhkan yang namanya faktor-faktor penunjang, faktor pendukung untuk menyatakan bahwa ini sudah terbukti. Oke, kita asumsikan bahwa aplikasi itu menggunakan yang namanya Spring Boot ya. Sebenarnya banyak ya. Ini kenapa saya pilih Spring Boot di sini sebagai materinya, karena hampir kebanyakan programmer Java itu menggunakan Spring Boot. Kalau saya dulu itu menggunakan EJB ya, dari versi 25.3, kemudian juga Spring Framework. Biasanya aplikasi perbankan yang mungkin yang generasi 2000 sampai dengan 2010 yaitu masih menggunakan EJB ya. Nah, kita tidak tahu selanjutnya. Nah, di sini kita akan jelaskan bagaimana siklus proses dari Spring Boot itu bekerja. Jadi di sini ada fase startup, ada fase operasional, juga ada fase terminasi. Karena di sini saya akan menjelaskan yang namanya itu adalah performance tip, bagaimana kita bisa mengoptimalkan penggunaan Spring Boot selain kita mengoptimalkan konfigurasi di Java. Oke, di sini ada inisiasi environment dan konteks. Nah, kita akan lihat detailnya seperti ini. Ada proses scanning dia, ada pemindaian komponen, class path, bin, entity, servlet, dependency, resource, dan juga argumen CLI. Dan itu tentu saja juga membutuhkan waktu dan juga membutuhkan resource di awal. Oke, seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat aplikasi ini ada di fase mana, membutuhkan resource di mana, dan seterusnya. Kita lanjutkan kembali. Oke, contohnya kita membuat yang namanya ini adalah table exam item, dan kita ada membuat namanya di sini adalah JPA ORM ya. Oh ya, sebelumnya saya tadi lupa masalah security, yaitu apakah dengan menggunakan ORM itu kita aman ya. Secara sebenarnya JPA atau ORM itu dibuat untuk mengenkapsulasi atau membungkus proses pembacaan database yang hanya kita lihat yang tersaji itu hanya sebagai objek saja. Jadi lebih memudahkan programmer sebenarnya. Intinya sebenarnya di ORM sudah disiapkan antisipasi terkait serangan-serangan SQL injection. Untuk beberapa hal yang umum itu pasti sudah ditangani. Tapi untuk beberapa case itu harus ditangani sendiri oleh programmer. Maka saya juga pernah membuat posting di Facebook saya, tagnya seperti ini. Apabila tidak terjadi hubungan yang harmonis antara front end, back end, dan juga mid end dan back end, maka kerentanan suatu aplikasi akan mungkin terjadi seperti itu. Oke, kita kembali lagi di sini terkait masalah prosesnya di fase mana dan resource-nya seperti apa. Oke, di sini ada pada saat melakukan ini yang dinamakan dengan enkapsulasi. Enkapsulasi itu memetakan atau juga membungkus proses pembacaan database ke objek Java di sini. Nah, pada saat proses enkapsulasi itu dia akan dipetakan, di mana petanya menggunakan anotasi. Di sini anotasinya adalah kolom ya. Nah, dari sini tentu melibatkan proses yang namanya pembacaan anotasi dan juga proses yang namanya adalah merubahnya dari anotasi menjadi objek yang dinamakan dengan reflection. Nah, prosesnya seperti apa?
untuk siklus reflection itu tentu ada satu layer, yaitu dari objek, kemudian ada proses reflection, sehingga mendapatkan akses metode, sehingga keluarlah output. Jadi ada satu siklus tambahan di sini. Bandingkan jika dilakukan secara langsung seperti ini. Dan memang ini tidak mungkin dilakukan secara langsung. Ini semuanya pasti menggunakan yang namanya adalah reflection. Jadi selalu bertambah siklus reflection setiap objek. Jadi tinggal ada faktor pengalinya, berapa kali proses itu terjadi dan berapa resource yang dibutuhkan. Nah, kita akan melihat siklus yang tadi. Jadi masuknya di mana? Nah, untuk pembacaan anotasi, oh ya di sini juga ada yang namanya adalah Lombok ya. Lombok juga akan mengenerate getter setter itu memproses scanning dan lain-lain, itu masuknya di fase startup. Jadi resource yang akan dibutuhkan di awal itu masuk di startup di sini. Oke, kemudian di sini untuk proses yang namanya adalah reflection itu terjadi di fase operasional pada saat populate data, generate data dan lain-lain, itu bisa masuk ke dalam fase operasional. Jadi ini berbeban lebih resource-nya ada di operasional untuk proses reflection. Dengan memahami ini kita bisa menghitung atau mengkalkulasi bagaimana kita melakukan optimasi ORM di JPA. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan membandingkan. Biasanya kita menggunakan yang namanya adalah native query dan juga JPA query, JPL query. Nah, di sini kita bandingkan ada dua. Ini ada satu fasenya, fase parsing, SQL query native, send UDB. Nah, kita akan melihat di sini bagaimana kalau kita menggunakan JPL query. Kalau JPL query, maka dia akan melewati proses parsing terlebih dahulu, kemudian dari hasil parsing itu, nah parsing ini saya belum mengecek secara detail di Springboard-nya, apakah dia parsingnya langsung mentranslate-nya dari query string menjadi SQL DOM yang kemudian ditranslate kembali menjadi SQL native, atau melalui proses replace pattern, yaitu menggunakan pattern matching. Di sini mungkin menggunakan yang namanya regular expression, tapi ada proses di sini yang terjadi. Jadi siklusnya dimulai dari pertama. Nah, ketika ini bisa jadi ini ada dua case sebenarnya. Apakah dia melakukan proses shadow atau cloning komponen di resource di bagian fase awal, sehingga kalau kita pada saat kita menuliskan seperti ini sebenarnya sudah dibuatkan shadow-nya sebagai native query yang pada saat dikirim bukan ini lagi tapi dalam bentuk native query-nya. Berarti berbeban lebih di fase startup. Tapi umumnya setahu saya biasanya masuk melalui yang namanya proses operasional, sehingga proses parsing berjalan seperti ini. Nah, bagaimana dengan kalau kita menggunakan native query? Kalau kita menggunakan native query, kita langsung melewati proses parsing ini, kita langsung ke send ke database seperti ini. Jadi silahkan dipilih atau ditentukan kapan kita bisa menggunakan JPL query atau kapan kita bisa menggunakan native query. Di sini kita lanjutkan kembali. Oke, kita bicara masalah long query. Saya sering melihat di artikel-artikel atau di pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup ya, itu kebanyakan mereka menggunakan yang namanya long query. Nah, contohnya long query seperti ini. Kita akan lihat bahwa bagaimana proses query ini berjalan ya. Jadi hubungannya di sini ada JPA ORM, di sini ada database server, di sini ada data stream dan juga tentunya ada size atau ukuran. Ketika kita pilih long query, maka kita akan mengirimkan data query-nya itu yang ukurannya juga panjang atau besar.
ke dalam database server. Itu salah satu, itu yang pertama. Nah, contohnya adalah di sini, kalau kita jalankan seperti ini, maka dia akan yang namanya itu adalah masuk ke data sini, kirim dan masuk ke parsing, kemudian masuk lagi ke data stream. Proses ini tentunya juga harusnya kita bisa melakukan hemat daripada data stream atau bandwidth pada saat kita mengirimkan data base server. Dan juga proses ini tentunya juga tidak melibatkan optimisasi fitur yang ada di database. Jadi kita jangan hanya menjadikan database itu sebagai alat baca tulis saja. Harusnya kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia di database tersebut. Nah, fitur yang tersedia itu ada yang namanya pre-computed query atau juga cache query dan lain-lain. Kita lanjutkan kembali. Dari hal ini, sebenarnya kita sarankan lebih baik ini kita pindahkan sebagai view di database. Selain ukurannya menjadi lebih kecil, view itu kita bisa optimalkan sebagai materialized view atau sebagai pre-computed ya. Nah, kita lanjutkan kembali di sini. Oke, kita akan lakukan yang namanya optimisasi query. Nah, kita akan membuat view dari long query yang dikirim tadi di GPL query yang akan kita pindahkan prosesnya ke database server. Nah, dengan proses ini tentunya proses akan berjalan lebih cepat. Kenapa? Karena sebelumnya tentu saja sudah dilakukan semi-compile oleh database itu atau itu sebagai pre-computed ya. Jadi dia sudah tahu apa yang akan dilakukan, akan dipetakan pada saat terjadi pada saat dikirimkan komen seperti itu. Nah, di sini kita bisa pindahkan yang namanya adalah query tadi sebagai materialist view kalau kita menggunakan PostgreSQL. Kita bisa menggunakan juga materialist view di SQL Server ataupun juga di Oracle. Kita bisa menggunakan di MySQL itu dengan yang namanya index view ya. Oke, dari sini setelah kita buat, maka yang kita tulis dalam query menjadi lebih singkat, dan ini selain lebih singkat juga sudah teroptimize di database. Nah, seperti ini prosesnya. Tentunya adalah dia akan masuk data stream dengan ukuran yang lebih kecil dan fasenya adalah masuk di fase pre-computed query yang sudah dioptimize sehingga harusnya lebih cepat dan juga lebih perform ya. Nah, di sini apakah ini bisa lebih diringkas kembali sehingga terlihat lebih clean kode yang kita tulis? Tentu saja bisa apabila kita menggunakan database yang mendukung untuk itu. Contohnya saya menggunakan PostgreSQL, kita bisa menggunakan yang namanya adalah user defined function. Nah, di sini kita akan membuat fungsi untuk yang tadi dikirim dari JPL kita pindahkan sebagai fungsi yang ada di dalam database. Yang kita di sini membuat fungsi yang membalikkan dalam bentuk table. Bahwa ketika kita sudah buat fungsi, tentunya sudah masuk ke dalam pre-computed dan tentu saja sudah di-compile sehingga tentu proses juga lebih optimize ya. Nah, seperti ini cara penulisannya. Sesuaikan dengan database masing-masing. Kalau di SQL Server dan juga Oracle juga sudah tersedia. Saya juga dulu awal-awal sekitar tahun 99 atau 2000 itu saya banyak membuat fungsi di SQL Server atau Oracle. Oke, nah di sini proses pemanggilannya di GPL query menjadi lebih singkat.
hanya satu baris saja seperti ini. Select A titik bintang from, ini nama fungsinya, tinggal kirimkan variabel. Sangat singkat sekali, lebih clean ya. Jadi kalau kita mau terapkan konsep clean ya seperti ini harusnya. Oke, kemudian kita kembali lagi. Nah, tadi ada beberapa tip untuk performa. Kita kembali di sini adalah tentu seperti yang sudah saya jelaskan bahwa tanpa ada bukti yang konkret tentu kita tidak bisa menerimanya itu sebagai kebenaran atau fakta. Nah, saya akan coba mencari kemungkinan-kemungkinan yang nilainya bisa mendekati seperti ini. Saya akan buatkan kodenya. Nah, kodenya kita bisa lihat di sini. Nah, kodenya ini saya buat apa namanya? Nah, ini untuk memanggil, kita melakukan proses metrik ya, pembagi metrik di sini. Nah, di sini di Java itu prosesnya seperti ini. Oke, untuk proses operasi store data, suatu data ke list ya, di sini ada seperti ini. Nah, prosesnya sendiri adalah kita menggunakan yang namanya memory mxbin untuk mengecek head memory dan juga nanti mengecek yang namanya adalah CPU. Sementara untuk kecepatan kita hanya menghitungnya dengan yang namanya adalah nano time di sini seperti ini. Nah, kita untuk mendapatkan millisecond seperti ini. Nah, yang akan kita capture adalah ini dia. Oke, kemudian apa namanya? Prosesnya seperti ini. Jadi kalau kita akan bandingkan dengan yang namanya adalah kita bandingkan yang ada di RAS ya. Nah, di RAS itu seperti ini. Oke, RAS itu simple sebenarnya. Jadi ketika ini untuk memanggil argumen, mengolah argumen, kita akan membuat argumen itu apa namanya? Dari parameter yang kita kirimkan, kita hanya mengambil sebagai size-nya aja. Nah, untuk loopingnya saya juga lupa menjelaskan. Di sini loopingnya itu ada tiga cabang ya. Jadi ada looping ada 3 cabang. Ini kita ukurannya kita samakan. Kalau 10 berarti 10 dikali 10 dikali 10 berarti 1000. Kalau 100 berarti 100 dikali 100 kali 100 berarti 1 juta looping. Kalau 1000 berarti 1000 kali 1000 kali 1000 berarti 1 miliar looping. Kita buat seperti itu untuk skenario tesnya. Kita di sini menggunakan vektor ya. Nah, kita menggunakan vektor 2 dimensi seperti ini di apa namanya? Di RAS. Nah, di RAS itu sebenarnya penulisannya sangat simpel. Untuk mengalokasikan nilai default-nya dia sudah dibuat seperti ini. Jadi untuk mengalokasikan nilai default-nya kita bisa atur size-nya dari array tersebut, dari array list itu berapa dan default-nya nilainya berapa. Jadi seluruh data yang ada pada vektor ini adalah 1 dan ini juga 2. Bandingkan dengan di sini yang namanya adalah di Java ya. Kalau di Java kita bisa lihat prosesnya dilakukan secara manual di sini, yaitu dia setelah kita dialokasikan, kita akan tuliskan dulu nilainya, nilai awalnya dulu sebanyak ukuran tadi. Jadi ada proses di sini yang dibebankan ya. Nah, sama di sini juga di bagian prosesnya juga gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat.
Jadi prosesnya itu di sini kita inisialisasi dulu datanya, baru kita hitung di sini. Itu kelebihan RAS ya. Kelebihan itu simple dan juga ringkas ya. Nanti kita bisa buatkan ini ringkas, tapi sekarang kita coba jalankan dulu. Oke, sekarang kita akan yang namanya adalah lakukan kompilasi. Kita lakukan kompilasi dulu di Java ya. Kita bisa menggunakan yang namanya adalah kita menggunakan Maven, maka kita ketikkan mvn clean paket seperti ini. Oh, di sini kita. Oke, di sini metric multiplication jar ya. Dan ini juga sudah dikopikan ke parent directory. Ini ada proses copy dari yang sudah kita buat tadi ke parent directory. Di sini kita bisa lihat. Coba dir. Nah, ini metrik ya. Yang lainnya mungkin del bintang titik hexe. Oke, del c titik dir. Oke. Del output titik log del metrik titik csv. Oke, clear ls. Nah, kita sudah lihat di sini ini metrik compile tadi yang ada sudah ya. Kemudian ini kita coba biar singkat, function from Java enter. Oke. S function from Java enter. Oke. Di sini kita juga samakan, kita tambahkan juga untuk rasnya cd data web comparison Java. Oke. Kita di sini function from ras Oke, kita sudah konsol ras dan juga konsol Java sudah kita siapkan. Tadi kita sudah compile untuk Java-nya. Sekarang kita pindah masuk ke kita kompilasi untuk RAS-nya. Oke. Oke, di sini cargo clean. Oke. Sekarang cargo build. Enter. Nah, kita lakukan build menjadi native class yang sudah teroptimasi ya di RAS. Kita tunggu sampai proses selesai.
Oke, sudah selesai. Dia ada di targetnya. Kita kopikan ke parent directory. Copy target release. Apa sini? Oke, ini ke parent directory. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita dir. Nah, ini R multiplication itu Rust, metric multiplication itu Java. Mungkin kita ubah saja, nggak usah gini aja dulu. Kita sekarang tes di Java ya. Jadi Java minjar. Oke, seperti ini. Misalnya kita looping 10, berarti 10 itu berarti 1000 ya. Kita enter. Nah, seperti ini. Nah, sama juga hasilnya. Di Rust juga sama. Clear. Oke, 10. Nah, cepat ya. Oke, sekarang kita coba. Kita di sini kita membuat pembandingan untuk mencari kondisi yang mendekati seperti yang disampaikan pada apa namanya tadi, pada artikel tadi ya. Oke, sekarang baru kita uji dari 10 itu 1000, 100 1 juta dan 1000 itu 1 miliar looping satu persatu. Kita mulai dari Java dulu. Berarti Java minjar seperti ini. Oke, 10. Kemudian kita kirimkan hasilnya ke dalam Oke, di sini. Output 1.log. Kita enter. Nah, proses durasinya 3 cepat ya, 3 milisecond ya. Kemudian kita pindahkan menjadi 100. Oke. Oke, 100 milisecond, 154 milisecond. Untuk 1 juta looping itu di Java dia itu 154 milisecond dengan CPU usage-nya 26%. Memori yang digunakan sekitar sekian. Oke, kemudian di sini kita yang mungkin yang lama itu adalah yang 1000. Ya, yang 1000 itu sekarang kita coba dulu. Di sini kita pilih 1000. Jadi ini membutuhkan waktu yang cukup lumayan ya. Karena 1 miliar loh. Nah, di sini juga dan tidak mungkin satu kode, satu fungsi itu menangani sampai dengan 1 miliar looping. Dan ini saya kondisikan ini untuk memastikan atau agar mendapatkan titik singgung dari yang sudah dibahas tadi. Apakah mencapai atau tidak. Harusnya kalau makin tinggi mungkin mencapai ya, tapi kita maksimalkan sampai dengan 1000 saja, yaitu 1 miliar looping. Kenapa yang kita tidak jalankan juga secara bersamaan? Ini kita namanya konsep isolasi ya. Jadi pastikan dulu semua Java itu berjalan dulu, baru kita akan kita jalankan lagi Rust. Jadi sehingga tidak ada yang mengganggu secara prosesnya. Oke.
Seandainya proses berjalan itu 1 proses itu 0,01 milisecond, ya tinggal dikali dengan 1 miliar. Jadi 1 miliar dikali 0,01 milisecond. Kemungkinan seperti itulah ya. Tapi nah ini jadinya prosesnya itu juga cukup lumayan lama. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Proses durasi 177.484 milisecond. Dengan CPU size-nya adalah 24% dan seterusnya. Kita hanya 10, 100 dan juga 1000 ya. Oke, itu sudah kita jalankan untuk Java. Kita pindah ke Rust. Kita ketikkan. Oke, 10. Oke. Oke. Enter. Sudah. Sekarang yang 100. Nah, apakah sampai dengan 486 kali? Kita coba cek. Kemudian durasi juga cepat ya, 4 milisecond ya. Bagaimana dengan yang 1000? Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Total dalam lognya ya. Oke. Enter. Nah, ini seperti ini. Kita akan proses ini, kita akan filter yang akan kita pindahkan ke Excel untuk kita akan membandingkan metriknya ya. Nah, di sini saya sudah membuatkan yang namanya adalah VS Filter. Jadi script di PowerShell untuk memfilter konten tadi menjadi yang hanya yang kita butuhkan saja di sini. Jadi oke, di sini adalah metrik 1.csv. Kita enter. Kita sekarang get content. Nah, ini dia. Nah, ini akan kita ambil datanya, kita pindahkan ke Microsoft Excel. Caranya seperti apa? Kita cukup dengan yang namanya adalah seperti ini saja. Kita enter. Sudah. Kita masuk ke Microsoft Excel. Pindahkan sini, Ctrl V. Nah, sudah terkopikan. Sekarang ini datanya masih belum beraturan. Kita harus ubah menjadi tabulasi, ya, menjadi tabel di Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel 365 banyak fungsi-fungsi yang bisa kita manfaatkan, yang memudahkan kita untuk bekerja. Kita bisa menggunakan yang namanya adalah text split seperti ini. Kemudian kita ambil text join, kita gabungkan dulu teksnya, delimiternya adalah seperti ini. Kemudian kita abaikan, kita ambil data yang seperti ini. Oke, koma, kemudian kita koma, call delimiternya karena dia di sini adalah titik koma, kita pilih titik koma. Karena barisnya di sini kita tambahkan adalah hashtag, maka di sini kita hashtag seperti ini, kemudian kita enter. Hasilnya seperti ini. Yang ini masih data mentah, perlu kita data cleansing lagi, yaitu
Di sini dianggap sebagai data string ya, sehingga prosesnya panjang. Kalau nanti kita mau buat ini baru, kita hilangkan saja, kita pindahkan saja di sini di Excel-nya, kita convert yang numerik menjadi numerik. Caranya adalah di sini kita bisa tambahkan, kita bisa menambahkan fungsi let seperti ini. Kita Alt Enter, yaitu di sini misalnya adalah data. Data aja deh. Oke, biar singkat. Koma, Alt Enter lagi, kemudian rows. Data rows deh. Koma, yaitu rows seperti ini, yaitu data. Kita mengambil banyaknya baris ya, banyak record dari data tersebut. Alt Enter lagi, kemudian data cost, koma, kolom. Oke, kita ambil data seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan baris dan juga mendapatkan kolom, maka kita memanfaatkan yang namanya adalah make array. Nah, di sini make array itu rows-nya adalah yang sudah kita ambil tadi, kolomnya adalah kita ambil di sini. Kemudian kita menggunakan lambda function. Lambda function-nya parameternya adalah R dan juga C. R itu baris, C itu adalah kolom. Maka kita deklarasikan lagi dengan let untuk membuat mengambil data per baris, data sel per baris dan per kolom, yaitu kita anggap saja sel data seperti ini, koma kita ambil yaitu indeks. Oke, data, koma, CR, C. Nah, kita sudah dapatkan sel data. Tinggal kita konversikan menjadi numerik jika dia numerik. Kalau bukan ya kita abaikan. Tapi kita memakai hanya fungsi if error saja. Nah, di sini if error kita konversi menjadi numerik cukup dengan ini saja seperti ini. Koma, kemudian jika error dia bukan numerik seperti ini. Kita enter. Nah, dia seperti ini. Jadi yang tadinya string menjadi numerik. Nah, setelah ini baru kita bisa proses kembali. Di sini sebenarnya sudah kita lihat ya Java itu berapa, tapi sulit untuk membandingkannya. Kita perlu lakukan yang namanya itu, kita akan kelompokkan dan juga kita bagi rata. Untuk durasi itu berapa, untuk CPU berapa, baru nanti kita bandingkan. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya fungsi Python sama dengan file seperti ini. Kemudian kita data, misalnya data satu, contohnya adalah df ya, df1 sama dengan misalnya adalah kita ambil ini blok, kita blok, terus enter. Di sini kita grupnya grp sama dengan df1 titik group by, kita kolomnya adalah kolom length yang kita akan ini bahasa pemrogramannya seperti ini. Kita kelompokkan dengan aggregate seperti ini. Oke, kita enter. Nah, apa saja yang kita ambil yaitu durasi, duration. Kita ambilnya rata-rata, koma di sini CPU usage kita rata-rata kembali, kemudian di sini mem usage juga rata-rata, kemudian di sini kurung kurawal tutup, kemudian kita bulatkan 2, baru kita grp, kita kontrol enter. Oke,
Di sini kita bisa lihat array preview-nya. Nah, ini dia datanya. Nah, ini sebenarnya sudah kita bisa ini kita bisa bandingkan di bawah, tapi kurang enak ya. Maka kita bisa memanfaatkan fungsi yang ada di Excel, yaitu sama dengan transpose seperti ini. Transpose, kemudian kita ambil datanya seperti ini. Oke, kita enter. Nah, ini sudah. Nah, agar kita menghilangkan kolom kosongnya, maka kita bisa yang namanya itu tambahkan di sini, yaitu choose call. Jadi, kita ambil satu, ini duanya kita jadi 1, 3, dan 4. Berarti choose call seperti ini, 1, 3, 4, kita enter. Nah, ini sudah kita dapatkan ya, Java, Rust, durasinya, seterusnya. Nah, untuk rata-rata ya, rata-rata itu perbandingannya cukup lumayan di sini. Nah, kita akan cari siapa pemenangnya. Winner, terus pembandingnya kita buat compare aja deh, atau X aja. Oke. Untuk mencari siapa pemenangnya, kita bisa menggunakan yang namanya adalah indeks seperti ini. Kemudian kita ambil array-nya seperti ini. Kita tekan F4 sebagai absolute array. Kemudian kita ambil yang namanya adalah match. Oke. Kemudian kita ambil yang namanya di sini adalah min, karena yang kita ambil paling kecil itu yang pemenangnya. Kita ambil dari sini. Oke. Koma, array-nya ada di sini, koma, exact value, enter. Nah, jadi di sini untuk, nah kita bisa lihat ya, kita bisa lihat di sini, ini bisa kita, Oke, ini segini deh, 2 aja. Nah, kita bisa lihat untuk durasi, kecepatan pemenangnya adalah Rust. Untuk CPU usage pemenangnya adalah Rust, tapi untuk memory usage pemenangnya adalah di sini Java. Kita akan lihat berapa kalinya dia itu menang. Kita gunakan yang namanya adalah max seperti ini. Kita ambil datanya ini. Oke. Dikurang min seperti ini. Coba kita ulang ya. Sama dengan max. Oke, kita ambil datanya seperti ini. Koma dikurang min seperti ini, kita ambil datanya seperti ini. Oke. Ini harus kita tutup dulu dengan kurung. Dibagi dengan min. Oke, data ini. Kita enter. Terus nah, ini ya, kita bisa lihat bahwa untuk durasi itu proses ya, dari startup dan selesai itu 11 kali. Di sini cukup signifikan sebenarnya perbedaannya, dan juga kemudian untuk memory usage-nya itu yang lumayan besar itu. Jadi Rust itu membutuhkan memori yang lebih besar 156 kali, dan ini luar biasa. Oke, jadi dari sisi data ini kita sudah bisa melihat atau kita bisa menentukan ya, kita harus memilih apa ya. Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Ini masih belum selesai karena sekarang kita satu lagi di sini adalah saya akan
membandingkan dengan yang namanya native ya, native image ya. Oke, kita bisa lihat di sini untuk SDK versionnya untuk yang JAR itu saya menggunakan versi 7, sementara untuk yang native saya menggunakan GraalVM untuk JDK-nya 23. Nah, kita akan coba buatkan di sini. Kita gunakan npm clean paket p GraalVM. Kita enter. Oke, sudah selesai. Kita coba lihat di Nah, ini ada metric multiplication. Kita kopikan saja. Oke, kita lihat di sini. Di Java, kita clear dulu. Dir. Nah, ini ada metric multiplication Excel untuk Java ya. Kita akan coba tes Java dengan apa namanya RAS ya. Java yang sudah dioptimasi menggunakan native image, yaitu kita bisa gunakan yaitu namanya 1000. Nah, kita nggak perlu ini, kita cukup lihat saja. Ingat, proses ini adalah proses yang membutuhkan looping yang cukup besar ya, sampai dengan 1 miliar ya, 1 miliar looping itu yang sebagai konsiderannya apa namanya, yang mungkin secara di real world-nya itu tidak mungkin ada kejadian seperti itu. Jadi di sini pendekatannya adalah pendekatan untuk seperti yang tadi dijelaskan pada artikel ya, bahwa kecepatan dan lain-lain itu hampir sekian kali. Nah, kita mau mencari titik temunya, apakah sampai seperti itu gitu. Jadi kita ambil
yang namanya itu loopingnya sampai dengan 1000. Mungkin semakin besar nilainya mungkin mendekati, tapi tidak tidak apa namanya tidak akan ada dalam aplikasi dunia nyata itu sampai seperti itu ya. Oke, ini bahasanya kita menggunakan yang namanya the worst case-nya, skenario ya. Kita mau lihat apakah memang tercapai untuk apa tadi itu statement sebelumnya. Ini kita sudah menggunakan GraalVM ya untuk Java. 1 miliar itu ya cukup besar ya untuk looping, dan juga ada prosesnya. Dan kita coba bisa lihat di sini prosesnya itu sendiri ya. Prosesnya itu sendiri dia itu terpecah menjadi proses ini nih. Jadi dia ada, kalau 1000 berarti dia 1 juta dulu yang akan diproses di sini. Setelah 1 juta proses, ini 1 juta proses di dalam proses yang namanya adalah metric multiply. Kemudian di prosesnya sebelumnya, inisialisasinya, itu juga terjadi yang namanya 1000 dikalikan 1000. 1 juta juga. Jadi ada 1 juta proses di sini dengan ditambah 1 juta proses yang ada di bagian metric multiply, baru diproses lagi di sini. Tentunya ini adalah apa namanya membutuhkan waktu ya, effortnya dibandingkan dengan yang namanya adalah vektor ini. Nah, untuk vektor ini sebenarnya saya mau buatkan konsep seperti ini ya di Java. Takut terlalu lama, jadi ini mungkin agak saya bagikan. Saya akan jadi prosesnya hanya seperti ini saja. Kalau sempat nanti saya coba buatkan deh. Jadi nanti nggak perlu lagi proses looping sampai dengan seperti ini nih. Nah, kita ada caranya. Kita selesaikan dulu. Ini sudah selesai belum? Oh, sudah selesai ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang namanya RAS ya. Rel multiplication 1000. Oh, harusnya tadi saya nggak buka-buka yang ini ya, takutnya ngeganggu. Tapi oke, nih. Kan ini terlalu besar proses 19. Oke, kita ulang kembali ya. Kita ulang kembali untuk Java-nya. Kita nggak ganggu. Biarkan kita lihat. Sebenarnya selisihnya juga cukup lumayan ya. 10 kalinya ya. 10 kalinya dari, untuk durasi itu 10 kalinya. Untuk hitungan 1 miliar tadi ya, dengan tambahan 2 juta proses, itu selisihnya hampir 10 kali. Peak memori yang digunakan, tetap peak memori malah lebih kecil lagi, dan CPU usage-nya malah jauh lebih kecil lagi. Jadi di sini apa namanya, untuk native di apa namanya GraalVM itu alokasi memori sama juga kebutuhan untuk CPU itu hampir 2 kali ya, hampir 2 kali untuk CPU-nya. Sementara untuk memorinya juga lumayan, ini agak lumayan juga. Hanya memang kecepatan. Jadi kalau memang faktornya kecepatan yang dipilih, ya berarti memang seperti ini. Tapi juga selisihnya itu nggak sampai dengan yang namanya 20 kali, nggak sampai 20 kali di sini. Jadi ini adalah mungkin yang maksimal ya. Kalau kita naikkan pun juga harusnya ini sudah bekerja dengan normal sih kalau saya lihat ya. Sambil menunggu, saya pengen tidak mengganggu proses saya tadi, kira-kira ada perubahan tidak.
Jadi konsepnya itu sebenarnya itu kalau bahasa itu adalah ada harga ada rupa gitu ya. Kalau kita mau cepat, berarti ada beberapa yang kita korbankan. Tapi kalau kita nggak mau mengorbankan, berarti kita terima kecepatannya seperti apa. Mungkin seperti itu. Dan ingat ini 1 miliar ya, dengan 2 juta proses tambahan dibandingkan dengan, nah itu kelebihan dari RAS sebenarnya dia sudah. Nah ini 15 CPU usage-nya itu adalah memori usage 19. Oh ini ada peningkatan. Juga CPU usage-nya itu 21. Oke, kita ambil yang ini saja. Jadi ketika ini kita naikkan, penggunaan ini juga tetap ya. Ini tidak sampai dengan 10 kali ya, tidak sampai dengan 10 kali. Kemudian juga peak memorinya. Oh, peak memorinya malah lebih kecil ini nih. Peak memorinya lebih kecil sebenarnya ini dibandingkan dengan ini nih, jauh. Mungkin coba kita cek dulu ya di sini ya. Kita kopikan. Kita pindahkan di sini. Coba kita lihat ya. Oke, kemudian di sini kita ambil yang namanya adalah Java. Kita menggunakan yang namanya adalah kita kopikan dari sini aja. Oke. Terus kita kopikan juga yang ada di sini. Di sini. B22 ya, di sini B22. Nah, ya, bagaimana sih? Kita ulang lagi. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Kita coba kopikan. Pindahkan ke sini. Masalah ya. Dah, kita cukup ini aja kita lihat. Untuk durasinya ya. Durasinya itu Java itu berapa kalinya ya. Jadi di sini adalah sama dengan max seperti ini kelebihannya ya. Oke, dikurang min ini, kemudian dibagi dengan min ini. Oke, ini kita tutup dulu, kita blok dulu. Enter. Ini untuk durasi itu sekitar 7 kali ya. Kita 7 kali. Bagaimana untuk penggunaan memori? Itu penggunaan memorinya dia 0,039 kali. Nah, bagaimana dengan memori usage-nya?
Yang menang ini Java di sini. Berapa kali dia? 81 kali, luar biasa ya. Nah, itu adalah perbandingan yang sudah kita buat ya. Oke, sekarang kita kembali lagi di sini. Sebenarnya saya mau membuat fungsi ini yang tadinya panjang ini menjadi hanya satu fungsi saja, menyederhanakan seperti yang ada di sini. Tapi waktunya takut nggak cukup, nanti akan saya buatkan artikelnya saja. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Oke, kita kembali di sini. Tadi sudah kita selesaikan proses komparasinya ya, yang hasilnya sudah teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang kita menuju ke yang namanya adalah rencana migrasi. Nah, untuk rencana migrasi itu menurut saya itu ada apalagi untuk kalau migrasi itu berarti aplikasinya sudah berjalan. Nah, kita nggak tahu berapa lama masa pemakaian dari aplikasi tersebut sampai dengan proses migrasi. Jadi, untuk melakukan migrasi suatu aplikasi yang sudah berjalan dari satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman lainnya dalam konteks peningkatan kecepatan, karena dari bahasa pemrograman baru adalah keputusan, dan di sini adalah keputusan yang sangat kompleks ya. Jadi ini harus berhati-hati untuk mengambil keputusan ini kalau kita migrasi benar-benar ya, apalagi ini aplikasinya aplikasi yang benar-benar krusial ya. Meskipun kecepatan merupakan faktor penting, terutama di perbankan, di mana latensi dan kinerja berdampak langsung pada pengalaman pelanggan dan operasi keuangan, kecepatan tidak bisa menjadi satu-satunya pendorong. Aspek-aspek lain seperti biaya di sini, resiko, keahlian tim ada di sini bagian perawatan pengembangan, dan stabilitas sistem juga harus dipertimbangkan dengan cermat. Perangkat lunak perbankan biasanya bersifat sangat penting sehingga setiap perubahan harus memastikan keandalan, keamanan, dan kepatuhan sistem terjaga. Oke, kemudian di sini, nah kita akan coba jelaskan satu-satu unsur daripada aspek-aspek yang saling terkait ya. Jadi saling terkait dan saling mempengaruhi, bukan hanya kecepatan saja, yaitu reliability atau keandalan. Aplikasi harus bekerja secara konsisten dalam berbagai kondisi, menangani kesalahan dengan baik, dan meminimalkan waktu henti. Hal ini melibatkan pengujian yang komprehensif, penanganan kesalahan yang kuat, dan menciptakan mekanisme fallback-nya seperti apa. Oke. Kemudian, untuk scalability-nya, scalability itu kemampuan untuk menangani peningkatan beban kerja. Kalau nanti seperti yang tadi saya jelaskan, apakah ada scalabilitas dari database-nya atau scalabilitas nanti untuk penambahan server dan lain-lain. Karena permintaan pengguna itu semakin besar, tanpa mengorbankan kinerja sangat penting bagi proses ini, ya. Nah, kemudian kita akan bahas yang namanya perawatan pengembangan. Nah, perawatan pengembangan ini ada beberapa hal ya, yaitu pertama, coba dipertimbangkan bahwa Java telah digunakan secara ekstensif dalam perangkat lunak perusahaan selama beberapa dekade. Untuk aplikasi ERP, yaitu Java sudah banyak digunakan, menjadikannya ekosistem yang matang dengan kumpulan talenta yang luas. Nah, dibandingkan dengan Rust, meskipun semakin populer, memiliki lebih sedikit pengembang berpengalaman terutama dalam konteks perusahaan. Oke, sebagai pertimbangannya. Nah, terus juga pertimbangan lainnya terkait dengan sumber daya adalah kita harus memperhitungkan lama adaptasi ke pemrograman baru. Learning curve-nya seperti apa? Di mana untuk proses pembelajaran tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dan mungkin tingkat pemahaman terhadap pemrograman yang lama lebih baik dari yang baru, karena jam terbang juga mempengaruhi hal ini. Jadi aplikasi yang sebelumnya yang dibangun dengan bahasa pemrograman sebelumnya mungkin juga jam terbang untuk bahasa sebelumnya juga jauh lebih lama ya. Tentu sangat paham.
Dan ketika kita pindah dengan hal yang baru, tentu ada faktor-faktor lain di sini, ada faktor risiko yang harus kita pertimbangkan. Oke. Kemudian juga kemudahan seperti yang tadi saya plus satu itu. Jadi di mana kemudahan itu merupakan satu hal yang membantu pengembang baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, di mana pengembang tidak dibingungkan oleh aturan-aturan yang ketat atau problem baru saat pengembangan yang mungkin membuat pengembang menjadi frustasi. Ya, oke, itu akan mempengaruhi moral daripada software developer di sini. Kemudian, nah, juga karena terkait dengan bahwa ini juga masih baru dan lain-lain, maka mungkin kesulitan dalam merekrut atau melatih tim yang terampil di bahasa pemrograman yang baru dan dukungan dari luar seperti komunitas dan lain-lain. Nah, kita belum bicara tentang yang namanya adalah ekosistem ya. Nah, kita akan bicara bahwa apakah third party library yang sudah ada, yang sudah digunakan, itu ekuivalen atau ada ke pembandingnya dari pemrograman bahasa yang baru. Nah, itu yang tentu kita guna dan bagaimana kematangan dari library tersebut ya. Karena beberapa case saya juga coba untuk library yang dibuat di Rust itu terkadang masih ada masalah ya. Berapa kali saya coba. Oke. Nah, kita akan bicara tentang yang namanya di sini adalah ekosistem. Kalau dibandingkan ekosistem Java, karena Java sudah 30 tahun dan sudah dipakai di miliaran user ya, bisa akan dilihat di web di web officialnya. Tentu juga ekosistemnya juga sudah sangat besar ya. Jadi ekosistem itu adalah teknologi yang mencakup serangkaian tools, library, framework, dan platform yang komprehensif yang memfasilitasi pengembangan dan eksekusi aplikasi. Nah, beberapa hal ya seperti di Java itu memiliki OSTP yang secara kematangan itu sudah teruji dan secara jumlah juga tentu sudah lebih banyak dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang baru. Kita mengenal Spring Framework, ada Spring Boot, dan lain-lain. Kita mengenal Quarkus, ada Micronaut, ada Elasticsearch, ataupun ada Apache Kafka. Oke, itu yang menjadi bahan pertimbangan. Tapi saya tidak mau membahas lebih jauh lagi. Tentunya tim pengembang di sana sudah melakukan riset dan juga ini lebih mendalam seperti yang sudah disampaikan dalam artikel sebelumnya. Dan ini mungkin adalah keputusan yang terbaik. Kembali kepada aspek kecepatan, tidaklah salah apabila kita mendengar tanggapan dari salah satu legenda dunia, yaitu Valentino Rossi. Begini tanggapan beliau dilansir dari Kata Baba Channel. Lagi rame kan nih ya masalah perkontenan YouTube pada perang argumen gitu ya. Jadi kita jangan pusing-pusing dah gitu ya, ngopi aja gitu. Mungkin solusinya adalah kita bisa ngopi, bisa relax ya. Kemudian kita bisa mencari lagi ide-ide baru. Itu saja mungkin. Kesimpulannya mungkin dengan ngopi sebagian pusing kita tersususkan gitu ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.